Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian dari Terion DNA Bekasi Chapter. Kali ini mau bikin video tentang tutorial cara scrap chip DNA. Buat kalian semua yang belum tahu gimana cara scrap, nih gue tunjukin caranya. Oke, kali ini kita mulai aja gimana cara tutorial scrapnya. Untuk alat-alatnya yang kita gunain, pertama harus ada laptop, kedua ada kabel data atau USB, mod atau device yang bakal di scrap, dan yang gua gunain sekarang ini mod Terion DNA 166 keluarannya close fab. Jadi langsung aja kita masuk ke menu scrap. Jadi menu scrap ini keluarannya si Evolve, gunanya untuk mengeskrap berbagai macam mod atau device yang berchip DNA. Jadi kita langsung masuk aja. Jadi ini tampilan awal si software scrap atau Evolve ini. Pertama kita colokin dulu ke modnya. Nah, kebaca di situ Evolve DNA 250. Jadi dia menggunakan chip 250, tapi dengan maksimal watt itu 166 atau 167 karena dia cuma pakai 2 baterai. Kita klik OK. Jadi ini tampilan awalnya. Jadi kalau buat teman-teman yang baru download software si scrap ini, untuk langkah awalnya itu kalian klik option. Jadi nanti itu untuk menampilkan fitur-fitur dari si mod ini. Di mod ini karena masih kosong nih. Jadi kita ke option dulu. Di sini ada user interface. Kita klik ke manufacture. Nah, jadi ini tampilannya si mod yang bakal kita scrap. Banyak sih, jadi ada general. Ini nanti buat kita setting preheatnya nanti di sini. Terus ada theme, ini buat tema. Yaitu nanti bisa kalian kotak-katik sendiri. Di sini ada screen untuk tampilan di mod. Ada material atau kawat-kawat yang bakal kita gunain. Ini ada material on device. Jadi material on device itu jenis-jenis kawat yang ada di mod kalian, teman-teman nih. Dan ini adalah material yang ada di menu si scrap ini. Terus ini ada mod. Nah, jadi untuk ritual pertama sih biasanya gua kalau buat scrap itu gue pasti kesini dulu nih, ke mod, lalu ke baterai. Nah, ini tampilan baterai nih, karena baterai juga harus di scrap untuk menunjang preheatnya dah, ibaratnya. Di sini ada lithium polimer, gunain lithium polimer. Kalau jenisnya itu 166, dia menggunakan 2 sel. Nah, pertama kita klik watt hour calculator. Nah, untuk kapasitas baterai yang kita gunain itu masing-masing beda ya buat teman-teman. Cuma kalau buat sekarang yang gue pakai itu VTC 6 dengan mAh-nya itu 3000. Jadi kita isi 3000. Number of battery cell itu 2, nominal pack voltage-nya itu 7,4. Ini udah nggak usah di auto, paling kita ganti ininya aja, mAh-nya aja. Kita klik OK. Yes, dan dia otomatis menghitung sendiri. Nah, di sini langsung kita ke cell cut off. Cell cut off ini jadi posisi ketika si baterai ini kosong atau habis. Kalau belum di scrap itu biasanya ada di angka 3,7 volt kalau kondisi baterai itu udah
udah mau hampir habis. Sedangkan tampilan di layar mode itu sebenarnya masih ada setengah lah, karena emang nominal minimum baterai habis itu 3,7 dan maksimumnya itu 4,2 kalau nggak salah. Cuma di sini gua ganti jadi 2,5 volt, jadi lu bisa ngepuff sampai kondisi baterai habis dan preheat itu tetap bisa jalan gitu. Terus di sini max peak ada max sustained ya. Ini diisinya 2828. Tapi biasanya jenis-jenis mode itu juga beda-beda. Ada yang 24, ada yang 25, ada yang 32. Cuma kalau misalnya yang gue pakai sekarang ini Terion Dena 166, gue bikin di 28 ampere. Nah ini ya buat teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang bentang-bentong 32 atau 28, coba tolong diganti biar sama gitu. Nah, dan ini kita ketika sudah selesai boleh di-upload setting to device atau mau lanjut ke scrap itu terserah. Jadi suka-suka kalian, atau misalnya kerjaannya sudah selesai baru kita upload juga nggak masalah. Itu untuk menghindari kita lupa ya kan. Takutnya udah disconnect tapi belum diupload gitu. Nah, kedua biasanya gua kesini di material. Untuk yang gua scrap sekarang itu jenis kawatnya itu Nichrome 80. Nichrome 80 itu sama sih sebenarnya sama kantal. Yang biasanya untuk di scrap itu biasanya stainless steel, Nichrome atau kantal. Cuma yang gua pakai ini berhubung gua pakainya Nichrome, jadi ini harus wajib ada nih kantal A1 preheat atau ya pokoknya K1 preheat atau Ni 80 preheat. Cuma kalau misalnya lu pakai kawat kantal biasa atau Ni 80 tanpa ada tulisan preheat itu otomatis nggak bakal jalan preheat lo kan. Ini kita masukin ke device. Nah ini untuk kawatnya itu bisa di-download di aplikasi namanya itu bukan di aplikasi, di searching gitulah, atau di Google kita cari Steam Engine. Nah itu nanti bisa kita download materialnya di situ. Jadi kita masukin ke material on device. Nah ini udah ada nih, jadi udah masuk, ada di device kita. Baru kita ke general. Nah general ini banyak profilnya nih, dari 1 sampai 8. Itu buat kalian yang pengen berbagai macam watt, yang mau kalian dari 60 ke 80 atau 70 ke 90 atau 90 ke 120 watt, itu nanti bisa kalian setting di sini, ada profilnya, ada banyak. Cuma yang gue pakai cuma profil 1 doang nih ya. Di sini ada name, ada macam-macam, bisa kalian lihat sendiri. Nah, nih coil material ini kan masih watt. Kita masukin ke kantal A1 preheat dan dia tampilannya bakalan berubah. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bakal kita scrap nih. Pertama. Nah, di sini ada name. Name itu terserah kalian mau kasih nama apa aja, itu name-nya itu nanti ada di screennya di mode kalian. Nah di on screen name ini untuk nama di tampilan depan. Gua namain ini PH aja ya, atau nih Nichrome preheat. Nah, pertama jangan biasanya kita kesini dulu nih, lupakan jadinya. Kita ke atomizer analyzer. Nah, ini jadi kita baca resisten ohmnya si coil yang kita pakai. Nah, ini muncul. Lalu kita klik override ohm. Klik yes. Nah, untuk kalau kita mau main preheat di Nichrome atau kantal, jadi kita turunin 1 atau 2 angka dari
ohm normalnya gitu kan. Karena di sininya 0,23 jadi gue turunin di 0,21. Ini kita main di 0,21, diklik OK, diklik ohm, yes. Nah kalau udah itu langsung di close aja. Untuk wattnya sendiri kalau di 23 gue coba main di 60 watt. Ini watt normal ya, watt normalnya di 60 watt. Nah ini ada temperatur. Gunanya temperatur ini sebenarnya lebih ke kawat yang emang benar-benar harus menggunakan temperatur, yaitu kayak nichrome atau nichrome sorry, stainless steel atau titanium dan sebagainya macamnya. Nah, kalau misalnya itu jenis-jenis kawat yang memang harus perlu pakai temperatur. Cuma kalau nichrome atau kantal itu sebenarnya sih nggak perlu pakai temperatur ya, karena bebas-bebas aja mau di dry burn sampai ini juga. Pokoknya di setting, lu setting aja di 550 watt. Jangan lupa di titikin nih biar jalan. Terus kita ke ohm lock. Ohm lock itu ohm yang tadi kita di override itu 0,21. Ininya materialnya. Terus gue main di untuk preheatnya main di 80. Nah ini untuk preheat punchnya ini disetting di hard ya 11. Untuk preheat time limitnya dibikin 1 aja, nggak usah 1 atau 2 lah. Cuma kalau 1 itu udah lebih enak menurut gua. Jadi udah kelar semua. Ini udah kelar. Untuk preheat itu loncatannya 20 watt aja ya, 20 atau 25 watt lah dari watt normalnya. Ketika udah semua tinggal kalian upload setting to device. Udah disconnect, cabut. Nah jadi tinggal kita lihat, tinggal kita coba nih. Ini PH kantal A1P 0,21 main di 60 watt dan sukses. Jadi buat teman-teman yang mau download file atau software si Evolve-nya ini jadi gua kasih tahu ya. Masuk ke Google Chrome atau browser-browser lain. Nah, keywordnya itu bisa diklik Evolve APK. Nah, jadi nanti kita pilih ini aja langsung ya, Scrap Suite. Baik. Nah, di sini nanti ada pilihannya nih, for Windows atau for Apple, banyak. Cuma gua pakainya yang for Windows. Diklik. Nah, ini formatnya. Oke. Open. Nah, ini tampilannya. Tinggal di next. Agree. Next lagi. Next lagi. Install. Jadi itu nanti tadi penempatannya. Nah, ini proses installingnya. Ya tinggal ditunggu aja teman-teman. Kalau ada tampilan begini tinggal diklik yes saja. Kita tunggu lagi. Agak lama emang ya. Jadi harap maklum dan bersabar.
sekarang buat teman-teman yang mau download material kawatnya yang adanya di Steam Engine, ini gue kasih tahu caranya. Untuk keywordnya ini aja ya, simple lah, download material coil vape. Nah ini untuk keyword pencariannya. Nah ini masuk ke sini, nanti kita cari, nah ini TCR Steam Engine. Ini ya, jangan lupa teman-teman ya, di sini kalau misalnya teman-teman mau download, klik. Nah untuk materialnya kita yang mau dipakai itu Nichrome 80. Nichrome sama Kanthal itu jenis kawatnya sih sama, jadi yang biasa gue pakai ini. Download CS file ya. Nah udah di download, langsung di close aja, di close. Ini kita masuk ke folder downloadan yang tadi. Nah ini Steam Engine. Nah jadi teman-teman bisa rename namanya jadi Nichrome atau Kanthal Preheat juga boleh. Jadi di sini gua namain aja nih 80 Preheat. Nah, ini. Terus langsung masuk ke menu scrap-nya. Masuk ke menu scrap. Nah ini masuk ke material, adanya di material nih, material, import material. Nah cari folder yang tadi di download, ini 80 Preheat, langsung aja di nah muncul ada di, nah ini jadi materialnya itu udah ada di menu si scrap-nya ini ya. Jadi nanti tinggal teman-teman pindahin aja ke sini. Nah di sini udah ada ini 80 Preheat. Nah begitu caranya buat download di Steam Engine, gampang dan sangat-sangat mudah. Oke, itu dia tutorial dan penjelasan video gua tentang scrap. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang kurang jelas bisa tanya langsung ke atau DM ke Instagramnya Terion Dena Bekasi Chapter, ada di sini. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat para teman-teman yang menggunakan mod atau device chip DNA Terion DNA Indonesia. Karena DNA kita bersaudara. Terion DNA Bekasi Chapter, kontribusi tanpa basa-basi.